Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ria Rismaya. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis dan tahap perkembangan psikoseksual. Namun sebelumnya, saya akan menyinggung sedikit tentang Sigmund Freud. Mungkin sebagian orang telah mengetahui tentang Sigmund Freud, tetapi saya akan tetap menyinggung siapakah Sigmund Freud tersebut. Sigmund Freud adalah seorang yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Beliau lahir 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Lalu pindah ke Vienna. Freud merupakan siswa yang berprestasi dan tertarik dengan riset neuropsikologi. Pada saat itu, Freud menjadi seorang dokter dan membantu gurunya yang bernama Joseph Breuer yang sedang menangani pasien histeria. Karena hal tersebut, muncullah penemuan yang disebut dengan talking cure, yang memiliki arti bercerita bisa berdampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Setelah Freud menangani pasien histeria tersebut, Freud membuka praktik klinis dan menemukan teori yang bernama psikoanalisis, yaitu teori untuk menganalisis dinamika alam bawah sadar yang sampai saat ini digunakan oleh para psikologi. Dari kejadian yang sudah dijelaskan, muncullah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan salah satu teori utama dalam psikologi. Namun sebenarnya apa sih teori psikoanalisis itu? Mari kita jelaskan. Psikoanalisis menjelaskan bahwa setiap manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Jadi, setiap manusia memiliki alam bawah sadar. Kepribadian dan perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Tadi kita sudah menjelaskan pengertian teori psikoanalisis. Selanjutnya, Freud membagi struktur kepribadian ke dalam 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Mari kita jelaskan satu persatu. Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Selanjutnya yaitu superego. Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang terakhir yaitu ada ego. Ego adalah penghubung id dan superego dengan dunia nyata. Salah satu perasaan yang bisa diseimbangkan yaitu ego. Selain kepribadian manusia, Freud juga menjelaskan tentang tipe-tipe orang. Yang pertama yaitu mampu menghadapi realita. Yang kedua, tidak mampu menghadapi realita. Ego cenderung lemah. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa ego cenderung lemah? Lalu Freud berkata, masa kecil yaitu masa di mana ego kita belajar beradaptasi dengan realita. Cara memperkuat ego agar dapat menghadapi kenyataan dengan baik antara lain, yang pertama yaitu mengetahui dampak dari pengalaman masa kecil yang mempengaruhi kemampuan ego pas dewasa. Yang kedua yaitu mencoba menyalurkan kecemasan dengan cerita ke orang lain. Ini juga yang dilakukan oleh Freud dan gurunya saat menangani pasien histeria. Yang ketiga yaitu kenali defense mechanism atau carilah defense mechanism yang paling tepat dan sehat.
Selain teorinya tentang struktur kepribadian, Freud juga mengembangkan teori perkembangan psikoseksual. Freud percaya bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian tahapan-tahapan selama masa kanak-kanak. Dalam teori ini, kekuatan pendorong utama dari perilaku seseorang adalah energi psikoseksual disebut libido. Terdapat 5 perkembangan psikoseksual, yaitu fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral terjadi pada usia 0 sampai 18 bulan. Fase oral adalah fase pertama yang berlangsung pada perkembangan individu. Pada fase ini, bagian yang paling penting yaitu mulut. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase anal terjadi pada usia kurang dari 3 tahun. Pada fase ini, energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Fase yang ketiga yaitu ada fase palik. Fase yang terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini terjadi Oedipus kompleks. Menurut Freud, saat fase ini, anak perempuan mulai menyadari bahwa ia tidak memiliki palus atau penis, dan mereka menyadari bahwa palus lebih hebat dari anatominya sendiri. Fase yang keempat yaitu ada fase laten. Fase yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Masa tenang seksual dan masa anak bersosialisasi. Fase yang terakhir yaitu ada fase genital. Fase yang terjadi pada usia 11 sampai dewasa. Fase genital yaitu masa terjadinya pubertas. Itulah penjelasan tentang teori psikoanalisis dan tahap perkembangan psikoseksual. Semoga jelas dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.